Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indra Martayung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Kelayakan Finansial Aplikasi E-Filing Edukasi milik Politeknik Negeri Batam. Pertama itu adalah latar belakang. Nah, seperti yang kita tahu, masih banyak sekali masyarakat yang kurang mengerti dan mahir dalam penggunaan DJP online untuk melaporkan pajak. Nah, pada tahun 2019 sendiri terdapat sekitar 45 juta wajib pajak di Indonesia, namun hanya 10 juta saja yang wajib pajak menggunakan layanan e-filing. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan e-filing itu masih terbilang minim, yaitu masih sekitar 23,02% dari total wajib pajak. Nah, kurangnya dari pemahaman terhadap sistem e-filing ini dapat menyebabkan kesalahan dan pelaporan pajak dan menyebabkan resiko terkena sanksi atau denda dari otoritas pajak itu sendiri. Nah, Batam ini sebagai salah satu perguruan tinggi mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan aplikasi e-filing versi edukasi, di mana aplikasi ini merupakan hasil dari PBL atau Project Based Learning yang bertujuan untuk mensimulasikan kepada wajib pajak tentang tata cara pengisian SPT melalui e-filing. Nah, aplikasi e-filing versi edukasi milik Poltek Batam sendiri ini mirip dengan e-filing pajak milik DJP. Nah, aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu praktek edukasi perpajakan, di mana saat ini aplikasi ini sudah mencapai tingkat kesiapan teknologi atau TKT di level 9, di mana aplikasi ini siap untuk dikomersialisasikan. Nah, sebagai aplikasi yang siap untuk dipasarkan, tentunya penting untuk dilakukan proyeksi keuangan, di mana untuk memprediksi pendapatan dan biaya yang terkait. Nah, proyeksi keuangan ini bertujuan untuk memberikan perkiraan tentang arus kas, laporan laporan pendapatan dan laba rugi dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk membuat proyeksi keuangan ini yaitu pendapatan, biaya operasional, jumlah pengguna, dan strategi penghasilan yang akan diterapkan. Nah, penelitian ini akan dilakukan selama 36 bulan atau uh, eh, selama 36 bulan atau 3 tahun untuk melakukan proyeksi keuangan, di mana mulai tahun 2023 hingga di tahun 2026. Setelah itu, guna untuk aplikasi ini digunakan untuk melakukan proyeksi keuangan, yaitu untuk menarik minat investor berinvestasi pada aplikasi ini. Nah, lalu berdasarkan latar belakang di atas, uh, adapun permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kinerja keuangan di startup layanan penyedia aplikasi perpajakan atau PJAP milik Politeknik Negeri Batam yang dilihat dari laporan laba rugi atau income statement, balance sheet, cash flow, dan rasio keuangan yang disusun selama 36 bulan atau 3 tahun. Nah, lalu ada berdasarkan rumusan masalah di atas itu, ada pun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan pada startup PJAP Politeknik Negeri Batam ini sendiri yang dilihat dari 3 laporan keuangan, yaitu balance sheet, income statement, dan cash flow, serta dari rasio keuangannya. Nah, lalu di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis, di mana manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Politeknik Negeri Batam sendiri dalam mengambil keputusan terkait kelayakan bisnis pada aplikasi ini. Lalu untuk manfaat teoritisnya itu adalah penelitian ini dapat menjadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait perhitungan proyeksi keuangan dan kelayakan bisnis di sebuah aplikasi. Nah, lalu ada pembatasan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, di mana perhitungan proyeksi keuangan dalam penelitian ini uh, dilakukan dalam periode 3 tahun dan tidak akan mencakup proyeksi keuangan jangka panjang yang melibatkan periode waktu yang lebih luas. Nah, lalu di sini ada kajian teori, di mana di sini dalam penelitian menggunakan 3 kajian teori. Yang pertama itu pajak, SPT, dan e-filing. Nah, menurut Rioni, pajak itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat kepada negara dan bersifat obligatoris tanpa ada imbalan yang diberikan secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu ada SPT atau surat pemberitahuan tahunan, di mana merupakan formulir yang harus diisi oleh wajib pajak itu sendiri setiap tahun, di mana SPT ini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau objek tidak kena pajak
atau aset dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang kedua itu ada proyeksi keuangan, di mana proyeksi keuangan itu adalah estimasi atau prediksi mengenai pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa depan dan mungkin saja terjadi. Lalu ada peramalan penjualan, di mana peramalan penjualan ini adalah proses estimasi penjualan di masa mendatang untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti data penjualan masa lalu, tren pasar, dan survei pelanggan. Nah, lalu untuk kajian teratur itu ada 5. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Setia Ningrum pada tahun 2023 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan teknologi dan kelayakan kegiatan bisnis di Barelang Robo School yang siap dikomersialisasikan. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lalu yang kedua, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Komang dan Tri pada tahun 2023, di mana tujuan untuk dilakukan penelitian ini untuk menentukan apakah bisnis Teams dari kuliner itu layak untuk dijalankan yang memerlukan proyeksi keuangan. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Data Hadi tahun 2022, di mana tujuan penelitian ini untuk menanggapi pertanyaan tentang bagaimana kelayakan bisnis online clean kelayakan bisnis online clean yang merupakan salah satu solusi dalam melakukan servis dan cuci mobil secara mudah yang dapat dipesan secara online. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Fauzi pada tahun 2019, di mana tujuannya itu untuk mengetahui kelayakan pengembangan usaha berdasarkan aspek pasar, aspek teknologi, dan aspek keuangan. Dan yang terakhir dilakukan oleh Salimin pada tahun 2018 dengan tujuan untuk menguraikan bisnis model kanvas yang dapat diaplikasikan pada bisnis fotografi, menentukan strategi bisnis yang perlu dilakukan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan bisnis fotografi, dan menganalisa kelayakan bisnis fotografi yang dilakukan sebagai objek penelitian. Lalu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk yang dimana gunanya untuk memahami dan menganalisa secara detail tentang penggunaan aplikasi e-filing versi edukasi milik Politeknik Negeri Batam ini sendiri. Nah, lalu ada waktu, lokasi, dan uji penelitian. Nah, waktu penelitian dimulai dari Juni 2023 hingga Oktober 2023 dengan fokus utama pada aplikasi e-filing versi edukasi yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Batam. Lalu lokasi penelitiannya yaitu di Politeknik Negeri Batam sendiri, dan objek penelitiannya itu adalah e-filing versi edukasi milik Politeknik Negeri Batam. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu wawancara dan diskusi terfokus. Nah, teknik wawancara dilakukan karena secara langsung meminta klarifikasi atau penjelasan atas jawaban yang diberikan, serta membantu memperoleh data yang dibutuhkan dalam membuat proyeksi keuangan. Nah, lalu yang kedua ada diskusi terfokus, di mana diskusi terfokus ini dilakukan karena dalam penelitian ini dilakukan pertukaran ide untuk berdiskusi dalam menyusun proyeksi laporan keuangan serta menghasilkan solusi yang lebih baik melalui pemikiran yang kolektif dan pertukaran gagasan. Maka hal ini dapat memperkaya data yang diperlukan untuk melakukan proyeksi keuangan. Nah, lalu ada teknik analisa data. Nah, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan dilakukannya wawancara kepada informan. Nah, setelah didapatkan data melalui wawancara terdapat informan, maka dilanjutkan dengan membuat proyeksi keuangan meliputi proyeksi neraca, proyeksi laporan laba rugi, dan proyeksi arus kas, serta rasio keuangan yang dilakukan menggunakan teknik diskusi terfokus. Nah, saat melakukan proyeksi perhitungan keuangan ini, dilakukan diskusi terfokus untuk melihat proyeksi terhadap laporan keuangan yang sudah sesuai atau tidak. Nah, setelah dilakukannya proyeksi keuangan, maka dilanjutkan menentukan rasio keuangan yang meliputi perhitungan ROA, ROI, ROE, NPM, GPM, ETR, NPF, dan IRR. Di mana untuk menghitung rasio ini
peneliti menggunakan laporan proyeksi keuangan yang telah dibuat sebelumnya melalui teknik wawancara dan diskusi terfokus. Oke, sekian hasil presentasi proposal metode penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat pagi.